Diam itu kekuatan, diam itu elegan, dan seringkali diam jauh lebih berisik daripada ribuan kata. Tapi, apa yang terjadi ketika kamu menggunakan kekuatan ini dengan cara yang benar? Hari ini, kita akan berbicara tentang bagaimana menguasai seni melepaskan, bukan sebagai bentuk kekalahan, tetapi sebagai kemenangan sejati yang tidak bisa dilupakan. Ini bukan tentang balas dendam, bukan pula tentang membuat seseorang menderita. Ini tentang membangun dirimu menjadi benteng yang tidak tergoyahkan. Dia tidak akan pernah sama lagi setelah kamu melakukannya. Pernahkah kamu merasa lelah mengejar perhatian, menjelaskan dirimu, atau membuktikan bahwa kamu layak dihargai? Hidup tak seharusnya seperti itu. Ketika kamu berhenti melibatkan dirimu dalam permainan itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Orang-orang yang dulu mengabaikanmu akan mulai merasakan kehadiranmu dalam ketidakhadiranmu. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam memaksa orang lain untuk menghormatimu, melainkan dalam menjadi pribadi yang tetap berdiri kokoh meski tak ada yang mendukung. Di Benteng Stoik, kami percaya pada kekuatan ketenangan dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Jika kamu ingin terus belajar bagaimana membangun ketangguhan mental dan menjadi pribadi yang tak tergoyahkan, pastikan untuk bergabung dengan kami. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena perjalanan menuju kekuatan sejati dimulai di sini. Bersama, kita bangun benteng jiwa yang tak tertembus. Bab 1. Diam, seni yang membuatmu terlihat lebih kuat. Diam sering kali dianggap sebagai kelemahan, padahal sebenarnya itu adalah kekuatan terbesar yang jarang digunakan orang. Ketika kamu memilih untuk diam, kamu menciptakan ruang bagi dirimu sendiri untuk berpikir, mengendalikan emosi, dan mengamati situasi dengan lebih jernih. Dalam filosofi Stoik, diam bukan berarti pasif. Sebaliknya, diam adalah tindakan aktif untuk mengambil kendali atas dirimu sendiri, bukannya menyerahkan kekuasaan pada amarah atau egomu. Bayangkan sebuah situasi di mana seseorang mencoba memancing emosimu, menghina, merendahkan, atau mengabaikanmu. Respon alami kebanyakan orang adalah membalas, berdebat, atau menunjukkan bahwa mereka terluka. Tapi tidak dengan seorang Stoik. Ketika kamu memilih untuk tidak merespons, kamu menunjukkan kekuatan mental yang tidak bisa diruntuhkan. Diam menjadi perisai yang melindungi dari serangan emosi mereka, sekaligus menjadi cermin yang memantulkan kelemahan mereka sendiri. Lebih dari sekadar membungkam lawan, diam juga memberikan dampak psikologis yang kuat. Ketika seseorang tidak mendapatkan reaksi darimu, mereka mulai mempertanyakan tindakan mereka sendiri. Mereka terjebak dalam pikiran mereka sendiri, mencari makna dari ketenanganmu yang mendalam. Saat itulah mereka mulai menyadari bahwa nilai dirimu lebih besar daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Ini adalah seni diam yang sesungguhnya, mengubah persepsi tanpa perlu sepatah kata pun. Namun, diam bukan berarti lari dari masalah atau mengabaikan apa yang penting. Filosofi Stoik menekankan bahwa diam harus selalu dibarengi dengan tindakan yang terarah. Diam adalah pondasi, tetapi perubahan yang nyata terjadi saat kamu menggunakan waktu itu untuk membangun dirimu menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tangguh. Inilah cara seni diam membuatmu tak hanya terlihat lebih kuat, tetapi juga benar-benar menjadi lebih kuat. Bab 2. Menghilang untuk membangun kembali nilai dirimu. Menghilang bukan berarti melarikan diri. Dalam filosofi Stoik, menghilang adalah strategi untuk mengatur ulang hidupmu, menciptakan jarak dari hal-hal yang tidak sehat, dan membangun kembali nilai dirimu di mata orang lain. Ketika kamu dengan sadar menarik diri dari kehidupan seseorang,
Kamu menciptakan ruang yang memungkinkan mereka merasakan dampak ketidakhadiranmu. Ini bukan tentang memberi pelajaran, tetapi tentang memberikan waktu bagi mereka untuk merenungi nilai yang selama ini mungkin mereka abaikan. Ketika kamu menghilang, fokuslah pada dirimu sendiri. Gunakan waktu ini untuk berkembang, baik secara fisik, emosional, maupun mental. Tinggalkan kebiasaan lama yang merugikanmu dan bangun versi terbaik dari dirimu. Ketika kamu kembali dengan sikap baru, mereka tidak hanya akan terkejut, tetapi juga akan memandangmu dengan cara yang berbeda. Karena yang paling kuat adalah ketika kamu tidak lagi membutuhkan mereka untuk merasa cukup. Di sisi lain, menghilang juga memberikan dampak psikologis yang mendalam pada orang-orang di sekitarmu. Mereka mulai merasakan kekosongan yang tidak bisa mereka abaikan. Orang-orang yang pernah menganggapmu biasa mulai merindukan perhatian, energi, atau kehadiranmu yang dulu mereka anggap remeh. Menghilang bukan sekadar absen. Itu adalah cara untuk mengingatkan mereka bahwa ada hal-hal dalam dirimu yang tak tergantikan. Namun penting untuk memahami bahwa tujuan menghilang bukan untuk membuat orang lain menderita, melainkan untuk memulihkan kontrol atas hidupmu. Ketika kamu menghilang, kamu menunjukkan bahwa dirimu bukanlah seseorang yang bisa diabaikan begitu saja. Kamu membangun batas-batas yang jelas, dan batasan inilah yang membuat orang lain mulai menghormati dan menghargaimu. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa dirimu adalah prioritas dan menghilang adalah langkah bijak untuk melindungi dan memperkuat dirimu. Bab 3, tindakan yang mengubah perspektif mereka. Setelah kamu diam dan menghilang, langkah berikutnya adalah melakukan tindakan yang mencerminkan pertumbuhanmu. Ini bukan tentang pembuktian kepada mereka, tetapi pembuktian kepada dirimu sendiri. Tindakanmu harus berbicara lebih keras daripada kata-katamu, menunjukkan bahwa kamu telah berubah menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berdiri di atas prinsip. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kehidupanmu harus menjadi karya yang menginspirasi, bukan perdebatan yang melelahkan. Mulailah dengan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupmu. Tujuan, nilai, dan hubungan yang bermakna. Tunjukkan bahwa kamu mampu berjalan tanpa bergantung pada pengakuan dari orang lain. Ketika mereka melihat bahwa hidupmu terus berjalan dengan damai dan penuh makna tanpa mereka, mereka akan mulai mempertanyakan keputusan mereka sendiri. Inilah cara paling efektif untuk mengubah perspektif mereka tanpa harus berkonfrontasi. Tindakan-tindakan ini tidak harus besar, tetapi harus konsisten. Misalnya, tingkatkan kemampuanmu, capai sesuatu yang mereka pikir tidak mungkin, atau tampil sebagai versi terbaik dirimu di setiap kesempatan. Ketika kamu fokus pada pengembangan diri, aura percaya dirimu akan memancar secara alami. Orang-orang akan mulai melihat bahwa kehilanganmu bukan sekadar kehilangan seorang teman atau pasangan, tetapi kehilangan seseorang yang bernilai tinggi. Namun, yang paling penting adalah kamu melakukan semua ini bukan untuk mereka, melainkan untuk dirimu sendiri. Perubahan yang kamu lakukan harus didasarkan pada kebutuhanmu untuk menjadi lebih baik, bukan karena keinginan untuk diakui. Ketika niatmu tulus, hasilnya akan terasa lebih otentik dan dampaknya lebih besar. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa tindakanmu harus selalu berakar pada prinsip, bukan pada balas dendam atau kebutuhan akan validasi. Bab 4, menguasai seni, melepaskan dan menerima. Bagian terakhir dari perjalanan ini adalah seni melepaskan. Setelah kamu diam, menghilang, dan menunjukkan tindakan nyata, langkah selanjutnya adalah benar-benar melepaskan apapun yang mengikatmu secara emosional.
Melepaskan bukan berarti melupakan, melainkan menerima bahwa hidup terus berjalan dan tidak semua orang atau situasi layak menjadi bagian dari masa depanmu. Ini adalah bentuk kedewasaan yang luar biasa, dan filosofi Stoik menjadikannya inti dari ketenangan jiwa. Ketika kamu melepaskan, kamu membebaskan dirimu dari beban yang tidak perlu. Kamu berhenti mencari alasan untuk menyalahkan orang lain atau dirimu sendiri. Alih-alih, kamu mulai menerima bahwa beberapa hal terjadi karena memang harus terjadi dan tidak semuanya berada di bawah kendalimu. Ini adalah inti dari prinsip Stoik. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan dan biarkan hal-hal lainnya berlalu dengan tenang. Saat kamu benar-benar mampu melepaskan, energi yang sebelumnya terkuras untuk memikirkan orang lain akan kembali padamu. Kamu akan merasa lebih ringan, lebih bebas, dan lebih percaya diri. Dan ironisnya, inilah momen ketika mereka yang pernah mengabaikanmu mulai kembali dan menyadari nilai dirimu. Tapi pada titik ini, kamu tidak lagi membutuhkan validasi mereka. Kamu telah menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa hidup adalah perjalanan yang terus berubah. Melepaskan adalah langkah terakhir untuk benar-benar menguasai perjalanan ini. Kamu tak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain atau membuktikan dirimu, melainkan untuk menemukan kedamaian sejati di dalam dirimu sendiri. Ketika kamu melepaskan dengan cara ini, kamu tidak hanya membuat mereka tidak pernah sama lagi, tetapi kamu juga menemukan dirimu yang baru, versi dirimu yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Bab 5 menjadi benteng yang tak tergoyahkan. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang membuat orang lain berubah, tetapi tentang menjadikan dirimu pribadi yang tidak tergoyahkan. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kekuatan sejati datang dari dalam, bukan dari apa yang orang lain pikirkan tentangmu, tetapi dari apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri. Ketika kamu telah menguasai seni diam, menghilang, bertindak dan melepaskan, kamu menjadi seseorang yang tak mudah dipengaruhi oleh apapun di luar dirimu. Kamu adalah benteng yang kokoh, dan itu adalah kemenangan terbesar yang bisa kamu capai. Menjadi benteng yang tak tergoyahkan berarti memiliki ketenangan dalam menghadapi badai. Kamu tidak lagi terombang-ambing oleh emosi atau pendapat orang lain. Sebaliknya, kamu berdiri kokoh di atas prinsip dan nilai-nilaimu sendiri. Orang-orang di sekitarmu mungkin akan terinspirasi, sementara yang lain mungkin merasa terintimidasi. Tapi kamu tahu, hidupmu bukan tentang memuaskan ekspektasi mereka. Hidupmu adalah tentang memenuhi panggilan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Yang luar biasa adalah ketika kamu telah menjadi pribadi yang kuat dan tak tergoyahkan, kamu tidak perlu lagi mencari pengakuan. Orang-orang akan datang dengan sendirinya, tertarik oleh ketenangan dan kepercayaan dirimu. Mereka yang pernah mengabaikanmu akan menyadari bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi pada titik ini, kamu tidak lagi membutuhkan mereka. Kamu sudah menemukan kedamaian dan kekuatan di dalam dirimu sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa hidup adalah tentang kontrol diri, ketenangan pikiran, dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Ketika kamu telah menjadi benteng yang tak tergoyahkan, kamu tidak hanya memenangkan rasa hormat dari orang lain, tetapi yang lebih penting, kamu memenangkan rasa hormat dari dirimu sendiri. Inilah puncak dari perjalananmu, sebuah kehidupan yang damai, penuh makna, dan bebas dari drama yang tidak perlu. Perjalanan ini adalah tentang menemukan kekuatan di dalam dirimu sendiri, kekuatan untuk diam ketika dunia memintamu berteriak,
kekuatan untuk menghilang ketika mereka mengabaikanmu, kekuatan untuk bertindak tanpa perlu validasi, dan kekuatan untuk melepaskan tanpa kehilangan jati dirimu. Ketika kamu memahami semua ini, kamu tidak hanya akan mengubah cara orang lain memandangmu, tetapi juga menemukan dirimu yang baru, lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih damai. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kontrol sejati bukan terletak pada mengubah dunia luar, tetapi dalam menguasai dunia batinmu. Jika kamu merasa video ini memberi manfaat dan ingin terus belajar menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh, dukung perjalanan ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bersama-sama, kita bangun benteng mental yang kokoh dan jiwa yang tak tergoyahkan. Terima kasih telah menonton di Benteng Stoik. Ingat, kekuatan sejati ada dalam ketenangan. Sampai jumpa di video berikutnya.